dengan Radio Cakala FM. 107,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh sahabat Cakala FM. Seperti biasa bersama Rifki pada sore hari ini, kita akan membahas kunci sehat bermedia sosial di kalangan remaja dalam program Ikon, Inspirasi dan Konseling. Dan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Rosyid sebagai pakar digital dan praktisi media sosial serta staf ahli media di DPR RI. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas Rifki, senang sekali saya bisa diundang di radio ini. Seperti yang dapat kita pahami, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama komunikasi dan konektivitas dengan semua penggunanya. Menurut artikel yang ditulis oleh Alkiano Gani, para remaja pengguna jejaring sosial mengakui bahwa waktu belajar mereka itu memang telah tersita. Rata-rata para remaja pengguna jejaring sosial kehilangan waktu antara 1-5 jam per hari, bahkan 11-15 jam per minggu waktu belajarnya untuk bermain jejaring sosial di internet, yang mengakibatkan menjadi lebih malas belajar karena terlalu asyik dengan media sosial dan konsentrasinya pun biasanya akan terganggu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap jumlah jam pemakaian media sosial per hari di kalangan remaja dalam kasus tersebut? Menurut saya, itu sangat memungkinkan sekali. Apalagi anak-anak remaja itu semua senang bercerita. Dan yang disuguhkan di media sosial adalah cerita. Jadi kalau kita tahu media mainstream itu membawa berita, sementara sosial media itu membawa cerita. Jadi kita bisa menceritakan apapun dan orang bisa menyampaikan apapun di media sosial. Jadi ada istilah komunikasi namanya self mass media. Jadi media sosial itu sekali waktu kita bisa memproduksi konten dan sekali waktu kita pun bisa menjadi konsumen konten. Ya, sosial media yang umumnya kita ketahui seperti YouTube, Facebook, Twitter. Sebenarnya WhatsApp pun masuk kategori media sosial. Terlihat sangat mudah. Kita hanya cukup meregister dengan email dan kita bisa menjadi siapapun dengan avatar. Kemudian kita masuk ke dunia virtual. Nah, dengan virtualitas inilah kerumitan-kerumitan di dalamnya kita ketahui. Lagi-lagi sangat mungkin kan anak remaja sekarang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Satu pesan WhatsApp itu membutuhkan durasi. Dalam satu hari kemungkinan bisa 10-20 pesan dia kirimkan. Itu sudah makan durasi. Belum lagi YouTube, belum lagi Facebook, belum lagi Instagram. Karena sosial media sendiri punya algoritma. Cara kerja algoritma, dia akan merekomendasi konten-konten yang disukai anak remaja. Jadi semakin dia masuk ke dalam sosial media, algoritma itu bekerja dan dia akan menyuguhkan apapun yang disukai. Sehingga ya sangat mungkin kan mereka akan betah dan berlama-lama di sosial media sehingga lupa waktu, lupa belajar, dan itulah yang terjadi saat ini. Sebagai pakar digital dan praktisi media sosial, apa saran yang dapat Bapak sampaikan kepada para pendengar tentang cara sehat menggunakan media sosial khususnya di kalangan remaja? Ada banyak cara sebenarnya, tapi ada hal yang menurut saya efektif. Yang pertama, kurangi akun-akun media sosial itu. Karena semakin banyak media sosial, waktu kita akan berlama-lama. Jadi satu media sosial bisa menghabiskan 5-10 menit. Kalau kita memiliki beberapa akun media sosial, waktu kita akan berlama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memilih sosial media mana yang relevan dan sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga, apabila kita sudah bersosial media, pastikan kita tidak memfollow atau mengikuti akun-akun yang akan berdampak buruk terhadap diri kita. Karena banyak sekali akun-akun yang menyimpang, kadang menyebarkan hoax karena kita tidak profiling tuntas, karena dia punya algoritma dan dia akan terus-menerus menyuguhkan konten-konten dari akun-akun yang kita follow. Dampaknya kita akan konsumsi konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, konten-konten hoax, konten-konten negatif, dan tentunya ini sangat tidak sehat di dalam bermedia sosial. Dapat saya simpulkan, kunci sehat bermedia sosial adalah yang pertama, mengurangi akun media sosial. Yang kedua, menseleksi akun media sosial sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memastikan tidak mengikuti akun yang kurang baik sehingga terhindar dari berita bohong dan konten negatif lainnya.
Nah, tidak terasa sudah 4 menit lebih kami menemani sore hari kalian. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Ikon Inspirasi dan Konseling. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Rosyid selaku narasumber yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Rifki pamit undur diri dan saya memohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Cintaku tak butuh sosial media, dan cintaku tak butuh jadi berita. Cintaku bukan untuk bacaan mereka. Cintaku ini hanya kau yang tahu, dan biarkanlah selamanya hanya kau yang tahu.